Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang wudhu. Menurut bahasa, wudhu berarti baik dan bersih. Jadi sebelum kita melakukan ibadah, kita harus bersih, yaitu dengan cara berwudhu. Kemudian sedangkan menurut istilah, wudhu adalah membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai siku, menyapu sebagian kepala, membasuh kedua kaki sampai mata kaki yang sebelumnya didahului oleh niat serta dilakukan secara tata tertib. Jadi wudhu itu didahului oleh niat. Kalau tanpa niat maka tidak sah wudhunya, karena sesuatu itu diawali dengan niat. Kemudian pembagian wudhu, yaitu wudhu terbagi kepada 4. Yang pertama wajib, yang kedua sunnah, yang ketiga makruh, yang keempat haram. Jadi wudhu wajib ketika hendak sholat, karena wudhu adalah sebagian diantaranya dari syarat sah sholat. Jika sholat tidak berwudhu maka tidak sahlah sholat. Sholat ini sholat sunnah, sholat wajib itu harus berwudhu. Tawaf, menyentuh mushaf, sujud tilawah, nah semua itu harus berwudhu terlebih dulu dan hukumnya wajib. Kemudian wudhu yang hukumnya sunnah ketika akan melakukan segala amal kebaikan, yaitu seperti berzikir, berselawat, tidur, kemudian hendak membaca Al-Quran. Nah itu hukum untuk berwudunya itu sunnah. Jadi jika tidak berwudu tidak apa-apa, jika berwudu akan mendapatkan pahala. Yang ketiga wudu yang hukumnya makruh ketika kita ingin melakukan beribadah akan tetapi waktunya masih panjang, kemudian kita berwudu terlebih dahulu. Karena kita mungkin ada merasa ragu, kemudian kita mau mengulangi wudunya tersebut. Nah itu wudu yang kedua kalinya itu hukumnya makruh, karena wudu yang pertama itulah yang lebih baik, kecuali kita merasa yakin pada wudu yang pertama itu bahwa kita itu sudah batal. Nah baru kita ingin mengulangi wudunya, nah itu tidak apa-apa. Kemudian yang keempat yaitu hukum wudunya itu haram jika berwudu dengan air yang hasil gosok atau hasil mencuri dan semisalnya. Jadi jika berwudu menggunakan air yang hasil dari tidak baik seperti gosok, seperti mencuri, nah itu wudunya hukumnya haram. Kemudian syarat-syarat wudu, yang pertama Islam, yang kedua mumayyiz. Mumayyiz di sini dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, atau yang sudah berakal dan balik. Kemudian airnya suci dari najis dan airnya tidak mustakmal. Kemudian tidak ada halangan dari agama seperti haid dan nifas. Jadi itu syarat-syarat wudu. Jika ada salah satu diantaranya tidak terpenuhi, maka wudunya tidak sah. Kemudian rukun wudu, yaitu ada 6. Yang pertama niat, nawaitu wudu'a li raf'il hadasi asghari fardhan lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua membasuh muka. Membasuh muka 3 kali, sunnahnya, kalau wajibnya hanya 1 kali. Yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku. Yang keempat mengusap sebagian kepala. Yang kelima membasuh kaki sampai mata kaki. Kemudian yang keenam tertib, yaitu berurutan, mulai niat, membasuh muka, membasuh kedua tangan, mengusap sebagian kepala, membasuh kaki sampai mata kaki, tertib. Kemudian yang membatalkan wudu, yang pertama sesuatu yang keluar dari kubul atau dubur, contohnya buang air besar, buang air kecil, buang angin. Nah
Jika terjadi hal seperti itu, maka wudhunya batal. Kemudian yang kedua, tidur nyenyak sehingga pinggul tidak tetap lagi di atas lantai. Jika seseorang tidur, hal keadaannya duduk tegak, nah itu wudhunya tidak batal. Akan tetapi jika seseorang tidur berbaring, nah itu wudhunya batal. Kemudian yang ketiga, hilang akal karena mabuk, gila, dan pingsan yang disebabkan obat-obatan atau sakit. Nah, itu wudhunya juga batal. Kemudian yang keempat, bersentuh kulit laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrimnya dan tanpa lapis. Jika seseorang antara perempuan dan laki-laki bersentuhan tapi berlapis dengan kain misalnya, nah itu wudhunya tidak batal. Kalau langsung dengan antara kulit seperti ini, maka wudhunya itu batal. Kemudian selanjutnya, menyentuh kemaluan tanpa alas. Nah, sama seperti yang tadi, kalau laki-laki sama perempuan bersentuhan dengan langsung itu batal. Sama halnya dengan ini, kalau menyentuh kemaluan dengan langsung dengan telapak tangan itu juga batal tanpa ada alas yang menghalanginya.